Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita. Jangan tunda pengangkatan CASN. Besti-besti, hari ini aku mendampingi Pak Dasko, pimpinan DPR, untuk kunjungan sidak ke pasar ngecek minyak. Jangan tunda pengangkatan CASN. Besti-besti, yang telah lulus pada tahun 2024 yang lalu, yang telah lulus pada tahun 2020, para petinggi Republik telah merespon dengan baik aksi, tuntutan, kritik, saran dari rekan-rekan semua. Para petinggi Republik telah merespon. Allah minggu depan pemerintah akan memberikan pengumuman terkait dengan kebijakan pengangkatan CPNS dan CP3K. Allah minggu depan pemerintah. Beber kabar kebaik akan diterbitkan Presiden Impres percepatan pengangkatan CPNS P3K. Karena kalau kita lihat selama ini kita tidak pernah ada namanya pengangkatan serentak, yang adanya itu adalah pengangkatan secara bertahap. Ini itu seperti Pilpres. Jadi pengangkatan serentak itu tidak seperti itu. Sejauh dia ditetapkan NIP-nya, lalu kemudian SK pengangkatan sudah diserahkan, masing-masing instansi ya cari sendiri jadwal pengangkatannya. Artinya apa? Ini proses yang dilakukan bertahap dan sesuai dengan kondisi masing-masing instansi. Itu. Jadi pemerintah tidak usah gagap juga untuk mengeluarkan surat edaran yang mana pengangkatannya itu harus serentak. Baik, sahabat Seleun, sebelum kita lanjut ke video statement dari Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, dan Ketua Komisi 2 DPR RI memberikan statement bagaimana akan diterbitkan atau kisi-kisi atau bocoran kemungkinan akan diterbitkan Impres untuk membatalkan surat edaran dari Menpan RB. Sebelum kita lanjut video, sahabat Selayun, mohon kiranya dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan terus eksis sehingga sahabat selalu mendapatkan update kabar terbaru dari kami. Seperti kita ketahui, kebijakan pengangkatan ASN TMT yang harus diseragamkan atau diserentakkan. Artinya, walaupun ada instansi yang sudah siap lebih awal, mereka tidak boleh atau tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mengikuti jadwal dari pusat atau jadwal yang ditetapkan secara serentak. Hal ini menuai polemik dan masalah, mulai dari keterlambatan pengangkatan hingga menimbulkan kekerasan atau keresahan di kalangan CPNS ASN yang sudah dinyatakan lulus seleksi CSN. Kemudian, yang sudah siap bertugas dengan adanya penundaan ini, besar kemungkinan akan menjadi pengangguran. Akan tetapi, untuk meredakan huru-hara atau gejolak yang ada di kalangan CSN yang sudah dinyatakan lulus, banyak yang menyuarakan, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, serta Ketua Komisi 2 DPR RI, agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan Impres alias instruksi Presiden untuk membatalkan surat edaran Menpan RB. Dan dengan Impres dipercaya bisa merubah aturan tersebut dan berharap Impres bisa mengembalikan peraturan pengangkatan CSN seperti sedia kala. Di mana pengangkatan CSN dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi daerah dan bukan harus menunggu instruksi pusat pengangkatan serentak. Pengangkatan serentak akan menimbulkan morat-maritnya pengangkatan karena ada yang sudah menunggu sejak lama dan ada yang baru
masuk atau baru mendaftar akan diangkat secara bersamaan, dan bisa jadi yang ketika pengangkatan secara serentak yang CASN atau CP3K yang sudah berusia atau sudah tidak bisa melanjutkan sebagai ASN P3K karena batas usia, akan mereka tergantikan oleh para peserta CASN ataupun CP3K yang baru. Nah, menurut anggota DPR RI Rieke Pitaloka atau yang dikenal dengan Oneng di serial film Bajaj Bajuri, mengatakan bocoran atau kisi-kisi tentang kemungkinan Presiden akan mengeluarkan Impres. Disebutkan oleh Pak Dasko juga memberikan statement yang mengarah penerbitan Impres. Langsung saja kita simak bagaimana statement Bapak Wakil Ketua DPR RI dan Ketua DPR Komisi 2. Kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K yang telah lulus pada tahun 2024 yang lalu. Pertama, kita patut bersyukur karena para petinggi Republik telah merespon dengan baik aksi, tuntutan, kritik, saran dari rekan-rekan semua yang dalam beberapa minggu terakhir cukup masif dilakukan di Indonesia. Kita melihat pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang telah menyatakan bahwa insya Allah minggu depan pemerintah akan memberikan pengumuman terkait dengan kebijakan pengangkatan CPNS dan CP3K yang telah lulus tahun 2024 yang lalu. Ini saya kira adalah akhir dari polemik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Kita berharap formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa dilakukan dan didukung oleh semua pihak, terutama kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya mengetahui betul bahwa banyak sekali pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, yang sampai dengan detik ini belum menyetorkan nama atau belum menyetorkan kebutuhan pengangkatan honorer menjadi P3K-nya. Kita tahu kita masih punya kuota 400.000 lebih, dan sampai dengan detik ini masih kurang dari 60.000 data yang masuk ke BKN. Masih banyak sekali yang belum memanfaatkan kuota yang tersedia ini. Nah, karena itu sebetulnya ketika Kemenpan RB dan BKN membutuhkan waktu, ini bukan murni dari kesalahan mereka. Saya berharap semua pihak bekerja sama untuk ini, semua pihak mau bahu membantu untuk kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Termasuk kementerian lembaga yang pada saat formasi awal itu kementeriannya A, belakangan menjadi kementerian ABC, yang juga meminta waktu agar CPNS misalnya ditunda dulu pengangkatannya karena mereka harus melakukan pembenahan-pembenahan di internal, yang telah menyatakan bahwa insya Allah minggu depan pemerintah akan memberikan pengumuman terkait dengan kebijakan cepat dilakukan konsolidasi sehingga pada tahun 2025 ini CPNS dan CP3K seluruhnya terangkat dan menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah bisa melakukan konsolidasi dengan baik dari sisi teknokrasi, administrasi, termasuk keuangan, dan kepada rekan-rekan semua berilah waktu kepada pemerintah. Saya sendiri pernah menjadi ASN, menjadi PNS. Saya cepat dilakukan konsolidasi sehingga pada tahun 2025 ini CPNS dan CP baru diangkat TMT di akhir tahun 2006. Menunggunya juga cukup lama, tetapi saya kira dengan adanya kelulusan itu sebetulnya sudah ada garansi dari negara, dan kita memang dituntut untuk bisa mengikuti seluruh prosedur yang ada di ketentuan birokrasi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Sekali lagi, jangan tunda pengangkatan CASN. Besti, hari ini aku mendampingi Pak Dasko, pimpinan DPR, untuk kunjungan sidak ke pasar ngecek minyak. Jangan tunda pengangkatan. Tapi kami juga ngobrolin, diskusiin soal pengangkatan CASN. Pak Dasko mengatakan bahwa 2-3 hari ke depan akan ada kabar, mudah-mudahan kabar baik ya Allah untuk teman-teman PPNS P3K. Mudah-mudahan ada pengangkatan yang berkeadilan. Tadi bilangnya beliau mudah-mudahan cepat diangkat begitu. Kita doakan sama-sama. Dan ini lengkapnya pernyataan Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko. Bismillah.
Yuk lihat. Tapi setelah melihat pro dan kontra keputusan tentang pengangkatan CPNS dan P3K, DPR telah melakukan komunikasi dengan pemerintah beberapa hari yang lalu untuk meminta pemerintah melakukan simulasi juga mempercepat pendataan supaya pengangkatan CPNS dan P3K jadwalnya bisa lebih cepat dari yang diumumkan pada saat rapat antara Komisi 2 dengan Menpas RB. Setelah melihat pro dan kontra keputusan tentang pengangkatan, namun mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan, hasil simulasi yang diminta oleh DPR kepada pemerintah dapat diumumkan dan mudah-mudahan hasilnya untuk pengangkatan CPNS dan P3K lebih baik dan lebih cepat jadwalnya. Namun mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan, hasil simulasi. Namun mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan, mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan, hasil simulasi yang diminta oleh DPR kepada pemerintah dapat diumumkan dan mudah-mudahan hasilnya untuk pengangkatan CPNS dan P3K lebih baik dan lebih cepat jadwalnya. Namun mudah-mudahan dalam 1-2 hari atau paling lambat minggu depan, hasil demikian. PAN-RB beberapa waktu yang lalu dan PKN, kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. PAN-RB beberapa waktu yang lalu dan PKN. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Birokrat-birokrat yang saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja